Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Gatot Subianto selaku Koordinator Serbu Kecamatan Natar. Yang saya hormati Mbah Miskun selaku sesepuh kita, orang tua kita. Selanjutnya Bapak Kepala Dusun, Ketua RT yang hadir bersama kita, dan juga saudara-saudara kita yang sedang islah diri i'tikaf di Masjid Nurul Iman. Semoga kita warga tempatan tuan rumah bisa ikram kepada tamu-tamu yang datang. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, warga Dusun 5 Desa Pancasila. Apa kabarnya? Sehat? Sudah sarapan belum? Tuh dapat nasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, karena kita ini akan ke lokasi bedah rumah yang ketujuh, saya ceramahnya yang pokok-pokok saja. Tidak terlalu singkat tapi enggak kepanjangan. Setuju enggak kira-kira? Baik Bapak Ibu, terkait dengan halal bihalal. Jadi kita tarik benang merahnya dari Idul Fitri tanggal 1 Syawal beberapa pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, fa ashhidu ya malaikati anni qad ja'altu thawabahum ana siyamihim ridaya wa maghfirati. Saksikan wahai para malaikatku, kata Allah, sesungguhnya aku sudah menyempurnakan pahala atas puasa mereka. Artinya Allah sudah ridha, wa maghfirati, dan Allah berikan ampunan. Jadi gara-gara Ramadan kemarin dosa-dosa kita dihapuskan semuanya. Allahumma amin. Kira-kira Bapak Ibu kita ini punya dosa enggak?
Banyak enggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Panjenengan sama saya banyak mana dosanya? Ya banyak ibu-ibu lah Pak ya. Wong ada hadisnya, man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Saya ya Bu ya. Sing kakean cangkem. Nah itulah yang banyak dosanya. Tapi ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Gara-gara puasa Ramadan kemarin, dosa kita diampuni semua. Allahumma amin. Jadi beruntung kita ini jadi orang Islam, Bapak Ibu. Makanya benar kalau kata Gus Baha, orang Islam itu enggak usah pusing salatnya diterima atau tidak. Tidak usah pening sujudnya diterima atau tidak. Wong kita ini bisa sujud saja sudah nikmat yang sungguh luar biasa. Bisa puasa Ramadan, nikmat yang sungguh luar biasa. Yang dengan puasa kemarin Allah ampuni dosa-dosa. Makanya saya enggak setuju ada orang bikin tulisan di masjid, Pak. Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga. Nah kamu dosanya banyak, tapi pengen masuk surga, ngimpi. Mbok ya kok sadis ya Pak ya. Mohon ini yang dakwah-dakwah kayak gini jangan. Enggak kayak gitu Islam itu. Yang benar itu sebanyak apapun dosa, kalau kita bertobat Allah Maha penerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Makanya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta ampun, niscaya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ini ada hadis yang sangat populer yang dibahas oleh khotib-khotib Idul Fitri, bahwasanya Nabi naik mimbar. Kan mimbar Nabi itu pakai tangga. Mimbar kita pakai tangga enggak? Payah mimbarnya ya. Mimbar-mimbar sekarang ini enggak nyunah Bapak Ibu. Mimbar Nabi itu tampak depan. Kalau mimbar kita tutup depan. Ya cuman enggak haram tidak, bid'ah juga tidak. Cuman ada sebab mengapa mimbar orang zaman sekarang tutup depan. Karena khotibnya grogi. Kalau khutbah gemeteran Pak. Jadi karena enggak enak kelihatan maka tutup depannya. Cuman enggak ada tangganya. Kalau bisa pakai tangga lah. Mimbar Nabi itu ada tangganya. Makanya mimbar-mimbar NU itu pakai tangga semua. Minimal tangganya 3 anak tangga. Nabi naik tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Naik tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Ya sahabat dengarnya cuman aminnya, enggak dengar apa yang diaminkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, doa apa yang engkau aminkan? Siapa yang berdoa?
Beliau menjawab, inna Jibrila aradhalli, sesungguhnya Jibril mendatangi aku. Kadang-kadang malaikat Jibril itu tampak oleh para sahabat, nyamar serupa manusia. Kadang-kadang juga enggak kelihatan. Jibril berdoa dengan 3 macam doa, dan aku mengaminkannya, kata Nabi. Apa doanya? 1, ba'da man adraka ramadhana falam yughfar lahu, celaka, dijauhkan dari rahmat Allah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Amin, kata Nabi. 2, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika, celaka orang yang disebut namamu di sisinya, dia tidak bersolawat kepadamu. Amin, kata Nabi. 3, ba'da man adraka walidayhi au ahadahuma lam yubirrahuma, celaka anak-anak yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, namun dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Amin. Nggak enak ngedengarnya nih Pak, doanya nggak enak didengar. Yuk kita ulas satu persatu. 1, celaka, jauh dari rahmat Allah. Ba'da man adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang ketemu Ramadan sampai habis Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Nah, siapa yang enggak diampuni? 1, buat sampel ini Pak ya, yang dosanya yang enggak diampuni itu yang tidak puasa Ramadan. Bulan Ramadan ada enggak yang enggak puasa? Banyak. Di pasar-pasar Pak ada anak-anak umur 50 tahun enggak puasa. Sarapan nasi uduk, sahurnya jam 6 pagi. Ya enggak apa-apalah anak-anak ya Pak ya, walaupun sudah ubanan. Ini yang kayak gini nih enggak dapat ampunan. Kan ada orang Ramadan itu rajin puasa tapi enggak taraweh, sih mending, enggak apa-apa. Mending loh Pak. Ramadannya puasanya kan wajib, rukun Islam. Taraweh sunnah, enggak apa-apalah, dimaklum. Apalagi malam-malam ngojek barangkali ya, atau kerjanya malam. Ada juga yang rajin taraweh tapi enggak puasa. Ada kan? Ada. Nah itu salah kaprah. Taraweh rajin tapi enggak puasa, pan sayang. Tapi ada juga Pak, taraweh tidak, puasa tidak, tapi ikut lebaran. Itu kecurangan. Makanya ada catatan di media sosial. Catatannya apa? Menuntut lebaran diulang karena banyak kecurangan. Apa kecurangannya? Banyak orang yang gak puasa tapi ikut lebaran. Iya juga ya Pak ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jelas orang yang gak puasa gak dapat ampunan. Semua orang boleh ikut lebaran, tapi yang Idul Fitri cuman yang puasa Ramadan. Karena dikatakan Idul Fitri itu dosanya diampuni kayaumi waladathu ummuh, dia kembali seperti hari saat dilahirkan dari perut ibunya. 1. 2, yang tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya,
orang-orang yang cangkemnya cangkem elek. Ada enggak? Yang mana orangnya, Bu? Pengen tahu saya kayak apa orangnya? Kan jelas hadisnya, man lam yada' qaulaz zur. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan kotor, cangkem elek, enggak ada guna puasanya, tidak diampuni dosa-dosanya. Minimal cangkem elek itu, Pak, nyinyir kata orang sekarang. Tahu nyinyir, Bu? Ngomongin orang, gibah belum tapi deket, adeknya gosip. Nyinyir niku lihat temannya, kerudungnya nggak matching. Oh, main kerudung baju di matching-matchingkan. Kadang-kadang orang Indonesia ini paling pintar ngomentari tetangganya. Apalagi ibu-ibu ini, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, apa beda laki-laki sama perempuan? Laki-laki pandangannya jauh ke depan, jarak pandangnya panjang, tapi ke sampingnya pendek. Makanya laki-laki, Pak, takut nyerempet kalau belajar mobil, ngebut berani. Tapi kalau emak-emak pandangan ke depannya terbatas, maka dia ajak ngebut takut. Tapi pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu-ibu tahu betul kalau teman di sampingnya ganti cincin, nambah gelang. Tahu betul. Enggak perlu ngelirik, Pak, enggak perlu noleh, panasan. Kalau kata Ustadz Gatot tadi, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret. Allahu Akbar. Ini penyakit hati. Kerjaannya nyinyir, paling mobil ngutang. Lu apa urusannya sama kita? Kan minimal bisa pinjem kan, kata beliau tadi. Cuman payahnya gitu, Pak. Tetangganya punya mobil dipinjem gak mau. Tetangganya juga pelit soalnya. Masyarul hadirin rahimakumullah, hati-hati kali cangkem. Orang Indonesia ini, Pak, kalau urusan nyinyir pintar betul. Di atas nyinyir gosip. Tahu gosip? Digosok makin sip. Hati-hati kali gosip. Begini, kalau kita ngomong jelek tentang orang sesuai dengan kenyataan, itu namanya gosip, gibah namanya. Tapi kalau kita ngomong tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya fitnah. Nambah dikit, kurang dikit, fitnah namanya. Makanya Nabi mengingatkan, al-ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah, gosip lebih kejam daripada berzina. Ini serem loh, Pak. Yang namanya ngegosip itu lebih kejam dari berzina. Apa maksudnya? Begini, kalau orang berzina, hari ini dia zina, besok dia taubat, nyesal dia, berjanji tidak mengulanginya lagi, berebes air matanya, taubat dengan taubatan nasuha, dosa zinanya cash tunai, langsung diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan dicobain ya, Pak, ya. Nanti bapak-bapak pulang kurut mampir ke Panjang lagi ya, mau membuktikan tobatnya diterima apa enggak. Pas lagi berbuat mati enggak tanggung jawab saya. Artinya dosa zina itu gede, tapi kalau bertobat Allah terima taubatnya. Tapi kalau orang yang ngegosip, orang yang memfitnah, belum diterima taubatnya, belum diampuni dosa-dosanya, sebelum minta maaf dengan yang digosipin. Nah, Bapak Ibu, ini yang masalah. Panjenengan menggosip Mbah Miskun hari ini, sesok tobat, Pak. Ini yang gak enak. Mbah, ngapurung nggih, Mbah. Apa? Saya kemarin ngegosipin Mbah. Emang kamu ngomong apaan? Tak omongin ke orang-orang Mbah itu jidatnya jenong. Padahal mah enggak, Mbah, enggak.
matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer misalnya, giginya gede-gede, nggak jadi maaf-maafan, malah kena kampleng sekalian. Makanya hati-hati kalih cangkem. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara mulut. Su'ila an aktari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-famu wal farju. Pertama yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, cangkemnya. Yang nomor dua, wal farju, kemaluannya. Nomor satu, manusia paling banyak masuk neraka gara-gara lisannya. Baik, lanjut yang berikutnya. Yang tidak diterima taubat ampunannya, tidak diampuni dosanya adalah akhawani mutasoriman, dua orang yang masih bermusuhan. Bu, punya musuh? Punya musuh dalam selimut. Itu yang janda, maaf ya. Yang masih punya musuh, belum maaf-maafan. Ini ada kejadian, Pak. Nabi lagi ceramah, wayahe pengausan, wayahe ceramah, ngaji bareng Nabi, pasti banyak malaikat yang datang. Tapi tumben ngaji hari itu nggak ada malaikat yang datang, malaikat rahmat. Maka Nabi bertanya, kata Nabi, adakah sore ini, itu ngajinya sore waktu itu Pak, orang yang sedang memutuskan tali silaturahim? Liyakum anna, kalau ada berdiri, pergi, tinggalkan kami. Diusir. 2 kali diam, 3 kali berdiri seorang laki-laki. Berdiri karena fi aqsal halaqah, dia ada di halaqah paling pinggir. Karena majelis Nabi itu Pak mendekat ke Nabi. Makanya saya paling kesel kalau ceramah di masjidnya gede, ceramahnya di pinggir semua Pak. Pegel ceramahnya, ini masih mending saya ngadepin emak-emak, lurus ada. Kalau yang majelis Nabi itu kan jamaahnya mendekat kepada Nabi. Jadi walaupun 10 orang enak ceramahnya. Ini nang Bandar Lampung masjid 20 kali 20. Bapak-bapak yang hadir cuman 25 orang, duduknya di pinggir semua. Enggak kelihatan. Paling pegel yang kayak gitu, males saya ceramahnya. Tapi walaupun 10 orang tapi dekat saya, mantep ceramahnya. Nganti muncrat-muncrat ludah saya. Malah barokahnya banyak itu Pak. Namanya kenal ludah, muncratan kiai, muncratan ustadz, barokah malahan. Apalagi muncratnya lagi ceramah. Saya takut betul sekarang muncrat ke agernya ini loh Bu. Nanti Mas Andri suruh ngabisin ya. Masyarul hadirin Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini di kana fi aqsal halaqah, ada di barisan paling belakang dari lingkaran tersebut. Maka famakatha ghaira ba'idin tumajja, laki-laki ini pergi tapi enggak lama, lalu dia datang lagi. Setelah datang lagi Nabi bertanya, malakah, bahasa kitanya Pak, lu ngapain? Pergi, datang lagi. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku sudah mendengar sabdamu, engkau ngusir orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka aku pergi sebentar, fa'ataitu kholatan li kanat tusorimuni, aku mendatangi bibiku, adik perempuan ibuku.
Karena aku sudah musuhan kalih bibiku bule ya Bu ya. Karena saya musuhan sama buleku. Aku sampaikan kepadanya tentang sabdamu ya Rasul. Bibiku langsung nangis memaafkan aku. Aku pun memaafkan bibiku. Kata Nabi, ahsanta. Bagus kamu. Bahasa Jawanya bagus kamu apa ya? Api kue. Ini kasar ya Pak ya. Kalau kata orang Padang, rancak banat. Ijlis, duduk lagi kata Nabi. Dari belakang Pak suruh duduk paling depan. Duduk sini. Malaikat sudah datang semua kata Nabi. Lantas kemudian beliau bersabda, ala inna rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka maaf-maafan Bapak Ibu. Bu, kalau pernah punya salah minta maaf ya. Ustadz jauh di Jawa, ini kan corona nggak boleh ke Jawa. Ya sudah telepon. Kalau ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, WhatsApp, suruh anaknya. Tapi WA-nya jangan lebay Pak. Orang sekarang suka lebay ketika mata tak mampu melihat, telinga tak mampu mendengar, lisan tak mampu berkata, tangan pun tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, stroke namanya. Pantesan habis lebaran banyak orang stroke. Ya to the point saja minta maaf. Kalau jauh nggak bisa ziarah, telepon, WhatsApp. Yang salah gentle minta maaf. Sing api yang dizalimi memaafkan duluan. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain itu ciri orang yang bertakwa. Cuman yang payah begini Pak Bu, dia yang salah. Kita mah enggak. Kita yang datang ke rumahnya untuk maaf-maafan, tapi malah dia banting pintu. Ada yang kayak gini, cepat mati aja kalau ada ya. Tapi jenengan gak usah lebay Bapak Ibu, gak usah kesal. Kita ajak jabat tangan, dia tarik tangan. Kita pandang matanya, dia berpaling. Dipanggil pura-pura budek. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Begitu papasan di jalan, dia minggir-minggir melipir masuk siring. Ya bukan salah kita. Kita sudah berusaha maaf-maafan, tapi dia nggak mau. Urusannya bukan lagi sama kita. Urusannya dia sama Allah. Belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Tahu monyet? Kalau monyet turun dari pohon, sing disian ndase nopo buntute? Palanya apa ekornya? Ada yang jawab ekor, ada yang pala. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Cocok nggak kira-kira? Ya iyalah Pak, jangan dibuat puyeng hidup ini. Ya terserah dia, wong dia nggak mau. Monyet kok dipikir. Jadi jangan lebay, jangan dibikin kesal. Selanjutnya, yang tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya, semua istri yang durhaka kepada suaminya. Ada istri yang durhaka? Ada. Tapi di sini nggak ada. Di sana banyak, nang Amerika banyak, nang Prancis banyak, nang Indonesia nggak ada. Jenengan pengen masuk surga? Gampang.
Perempuan itu kalau pengen masuk surga, taat suami, masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang. Ngelawan suami, Bu. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar. Percayalah sama saya. Perempuan itu kalau pengen masuk surga mah gampang. Satu, idza sholat khamsaha, sholat 5 waktu. Wa shamat sahroha, puasa Ramadan. Wa atoat ba'laha, taat suami. Wa ahsanat farajaha, jaga kemaluan, tutup auratnya. Makanya perempuan gampang masuk surga, Pak. Cuman 4 pertanyaan. Saya mau menjajal mewakili malaikat, nanya emak-emak dulu. Ibu-ibu sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Ada yang jawab, waduh, neraka itu. Jujur, terlalu jujur ya. Taat. Auratnya ditutup? Tutup. Ini kadang-kadang udah tuwe-tuwe, nggo kelambi lekton, singkele eketoen, ih jijai bajai najong teralala. Jadi 4 pertanyaan. Wanita, pernah saya sampaikan ya, wanita itu paling gampang cari pahala. Ibu-ibu nyucup tangan suami, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu, kayak pantat wajan itu, persis hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami, dari 1 bajunya ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya, Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sudah bersih, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak apa? Kolornya mana? Ya tangguh lama. Lepas Pak. Kirain mau ngajak ngapaan, Pak ya? Ternyata pengen nyuci. Selanjutnya biar adil, tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya. Semua suami yang jahat sama istrinya. Ada nggak suami yang jahat sekarang? Mana, Bu? Biar tak marahin, mana orangnya? Wow, suaminya menyakiti, hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Awas bapak-bapak, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Iya. Ingat wahai lelaki, jangan membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Iya, catat ya, Bu, catat ya. Sekarang begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, Pak, angka perceraian semakin meningkat. Kemarin daerah mana Ustaz yang sekian ribu janda umur 21? Pemalang ya. Nang Pemalang, Pak. Ribuan rondo umur 21 sampai 25. Masya Allah. Siapa yang pengen pindah ke Pemalang, Pak? Kalau bisa hurutnya ke Pemalang sajalah. Siapa tahu menafkahi janda-janda. Artinya bapak-bapak, mengapa banyak janda? Bahkan angka perceraian meningkat, yang gugat cerai perempuan. Angka perceraian meningkat, yang selingkuh duluan sekarang banyak juga perempuan. Mengapa? Usut punya usut. Karena sang istri di rumah selalu disakiti, nggak pernah dipuji suami. Bar masak, bar nyuci, kebo, masya Allah. Galah bapak-bapak. Mentang-mentang istrinya gembrot ireng ya, Pak ya. Istri tiap hari dicaci. Makanya kata Nabi,
Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Manusia di muka bumi ini yang paling memuliakan istri adalah Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Pak ya jenengan, percuma jadi laki-laki terhormat, percuma dipuji banyak orang, tapi kalau di rumah merendahkan istrinya sendiri. Setuju nggak? Dendam itu Pak. Kesel banget itu. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Suami harus rajin memuji istrinya. Kalau suami, subhanallah. Oh, ada ibu-ibu puasal ini kayaknya ya. Ini keinginannya tersampaikan ini, Pak. Karena banyak ibu-ibu suami nggak pernah memuji istri, akhirnya yang memuji suami tetangga. Ini yang jadi masalah. Hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu tuh maulah dipanggil kayak Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Makanya ibu-ibu itu kadang-kadang dandan serba pink, nggo kerudung pink, kelambi pink, androk pink, kaos kaki pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, blush onnya pink. Lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata suaminya? Anak babi mau kemana ya? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ini Pak, kalau nggak pernah dipuji, akhirnya kayak kejadian nang Bandar Lampung, temu alumni SMA Natar misalnya, temu alumni SMA Negeri 1, udah 20 tahun lulus sekolah, ngadain reunian, ketemu mantan cowoknya. Cowoknya ngomong apa? Nama cowoknya siapa ya? Miskun bukan ya? Maaf ya Mbak ya. Udah pakai peci haji kan begitu. Apa kata cowoknya? Subhanallah. Bahasanya pakai tasbih Pak. Subhanallah, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Pret kata malaikat. Gayanya ngerayu. Cuman begini Pak, karena istri nggak pernah dipuji suami. Tiap hari kerjanya dimaki. Sekali dipuji oleh Mbah Miskun langsung dredeg ya. Kupingnya melar mekar, kepalanya melar, bahunya naik, melayang-layang, the fly to the sky, terbang ke awan. Ini bibit persoalan. Makanya suami yang baik adalah yang memuliakan istrinya. Mulai sekarang bapak-bapak siap memuliakan istri, insya Allah. Makanya saya ingat almarhum Tengku Zulkarnain. Beliau cerita nangis, langsung minta maaf sama istrinya via telepon. Gara-gara nonton wawancara Gus Dur, Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang ke-4, ya, masih ingat berarti. Jadi Gus Dur dawuh istrinya Bu Sinta Nuriyah, Bu Nyai Sinta Nuriyah ditanya, apa kelebihan Gus Dur? Gus Dur itu tidak pernah protes soal makanan. Subhanallah. Makanya kita nggak bisa dianggap mulia kalau sama istri saja marah, sayur asamnya kurang asam, umpama ikan asinnya kurang asin, umpama. Nggak boleh. Gus Dur itu kata Bu Sinta Nuriyah, kalau anaknya lagi bayi, Bu Nyai Sinta Nuriyah nggak pernah mengganti popoknya selama Gus Dur ada di situ. Coba jenengan pernah ganti popok Pak? Subhanallah, luar biasa. Itu Gus Dur loh, presiden. Itu sungguh luar biasa. Itu suami yang berakhlak. Makanya mulai sekarang Pak, kalau istri capek masak, capek nyuci, drama dikit nggak apa-apa Pak. Mama,
Jangan embok terus ya Pak. Mama capek, mama masak. Capek, mama nyuci. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempat, papa nyuruh mama, maka papa doakan mamah masuk surga. Allahumma amin. Bangga jadi istri. Oke, lanjutin dikit lagi nih. Udah mau siang. Doa yang kedua tadi, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu di sisinya, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini orang Indonesia rajin ngucap solawat. Jangan lupa kalau disebut nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepelit-pelit manusia, pelit mendit mirkidil, itu orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika disebut namanya. Memang salawat itu enggak wajib jahar, tapi sebaiknya jahar Pak, agar yang lagi ngelamun sadar, yang lagi pegang HP ngedengar, yang belum biasa jadi biasa bersalawat kepada Nabi. Jangan lupa bersalawat, karena sepelit-pelit manusia yang tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya. Nah, implementasi dari salawat Bapak Ibu adalah kepekaan sosial. Apalagi ini zaman corona, pandemi. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi berhentilah orang Islam itu mempermewah masjid. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi kiamat, tidak datang kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Bangun masjid itu bagus, tapi berhentilah berlomba-lomba mempermewahnya. Yang paling penting memakmurkannya. Betul apa betul? Plus jangan lupa kepekaan sosial. Makanya kita punya gerakan serbu. Ini tujuannya kepekaan sosial. Saya diingatkan Ustadz, ceramah itu bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat. Iya juga ya Pak ya. Karena kalau dakwah model sekarang disangoni Pak. Makanya saya kalau ditelepon orang kampung, Pak Yai, bisa ngaji nggak di kampung kami? Kapan? Tanggal sekian. Oke, siap. Pak Yai ngapurung nggih, sangu ini pinten? Masya Allah. Saya paling malu Pak kalau ditanya sangunya berapa, bisarohnya berapa. Karena ngapa? Malu sama bapak-bapak yang keliling khurut fisabilillah. Orang khurut fisabilillah itu sangu sendiri kan Pak ya? Nggak ada yang nyangoni kan? Sangu sendiri. Saya ceramah pengajian akbar Bapak Ibu, belum tentu orang dapat hidayah. Paling emak-emak ditanya, kata suaminya, ngaji apa tadi? Lucu. Allahu Akbar, yang diingat lucu doang Pak. Ibu-ibu ini kalau diceramahi, masuk kuping kanan bablas, kuping kiri lupa dia apa isi ceramah tadi. Makanya saya malu Pak. Tapi kalau kita khurut fisabilillah misalnya di kampung-kampung yang tadinya masjid nggak adzan zuhur, ada yang adzan. Yang tadinya yang ke masjid cuma 5 orang jadi 10 orang, ada hidayah. Makanya salah satu bentuk dakwah kita pakai gerakan serbu ini. Kita makan kenyang tapi ada yang kelaparan. Kita rumahnya bagus, atapnya nggak bocor tapi ada yang kebocoran. Yang kita bedah-bedah kemarinnya Pak, kapnya sampai patah. Takut kalau hujan nanti ambruk. Allahu Akbar. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu kepedulian sosial. Jangan sampai kita lupa peduli dengan sesama kita. Baik, yang terakhir, yang ketiga, doa malaikat Jibril. Ba'uda man adraka walidayhi. Celaka anak-anak yang membersamai orang tuanya. Dua-duanya au ahadahuma, atau mungkin cuman salah satunya, bapaknya saja atau mamanya saja, sampai usia lanjut.
lam yudkhilahul jannah, anaknya tak memasukkan orang tuanya ke surga. Atau bahasa lebih sederhananya, lam yubirrohuma, anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu, halo? Halo? Punya orang tua enggak? Punya. Enggak ada enggak di sini yang lahirnya dari batu kira-kira? Atau nongol di gorong-gorong? Enggak ada kan? Kita semua punya orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Disebutkan dalam Al-Quran, anishkurli wali walidai. Syukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Faman syakarallah walam yashkurli walidaih. Barang siapa yang syukur sama Allah tapi enggak syukur sama orang tua, tidak diterima syukurnya. Orang yang taat sama Allah tapi enggak bakti sama orang tua, tidak diterima taatnya. Orang yang beribadah kepada Allah tapi mengabaikan orang tua, tidak diterima ibadahnya. Ini penting bagi kita semua untuk disadari. Karena zaman sekarang ini, terutama di kota ya Pak, Bu, hewan peliharaan lebih berharga dari orang tua. Buktinya apa? Orang kota beli kucing, kucing Anggora, kucing Persia, harga 3 juta, 5 juta. Makanannya Bu, sarden, yang harga sebungkusnya 30.000. Sarden kucing. Padahal sarden manusia yang merek Atlantik 5.000 dapat kan. Tapi sarden kucing 30.000. Kucingnya dibawa ke salon kucing. Kalau kucingnya pilek bersin-bersin dibawa ke dokter. Dokter spesialis hewan. Bayarnya mahal. Coba kalau mboknya telepon, "Le, mama meriang. Udah mak, paling pilek ntar juga sembuh. Borok-borok mau dielus, borok-borok mau dipijit." Kadang-kadang hewan peliharaan lebih berharga daripada manusia. Bukti nyata ini. Coba jenengan Pak bikin pengumuman. Umpama pakai speaker, "Halo, halo. Kambing saya sudah 3 hari nggak pulang. Lepas dari kandang. Bapak Ibu yang menemukannya silahkan ambil kambingnya." Banyak nggak yang nyari kambing? Banyak. Coba kita bikin pengumuman, "Bapak Ibu, bapakku sudah pikun, 3 hari nggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil." Ada yang mau? Mau. Sorry. Ini zaman Pak, di mana hewan lebih berharga daripada orang tua. Makanya saya ingatkan kepada semua anak, perlakukan orang tuamu seperti raja. Maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Makanya ibu saya berkata, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia Bu, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, "Ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam." Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Saya terjemahkan Bapak Ibu. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Nek anaknya seneng, mama nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawari. Sebaliknya kata ibu saya, "Ame anak sare, umak nangis siang malam." Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Betul nggak Bu?
nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Percayalah. Ngapura nggak ibu? Sehebat-hebat suami-suami ini bu, nggak bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Bukti panjenengan masuk angin, Pak kerokin malah kena gentak kan? Capek lah sebagainya. Setulus-tulusnya istri Pak, nggak ada yang mengalahkan ketulusan ibu kita. Bukti apa? Jenengan sakit-sakitan, stroke bengek, prostat bocor kelet, kena rematik asam urat, berak kencing di kasur. Tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat ngambil teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya Pak, nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Baik, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena celakalah anak-anak yang tak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.